Bagian ketiga dari pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang penduga selang untuk rata-rata mu dari dua populasi. Jadi dugaan selang kepercayaan 1 min alfa bagi mu1 dikurangi mu2 itu juga dipengaruhi oleh nilai sigma atau nilai simpangan baku populasinya. Jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat atau ragam populasi 1 dan ragam populasi 2 diketahui, ini diketahui ya, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Kita bisa menggunakan rumus, jadi nilai mu1 dikurangi mu2 itu diduga berada di antar nilai ini dan nilai ini. Kalau kita lihat ini yang beda hanya ini bedanya. Yang di sebelah kiri itu dikurangi, yang sebelah kanan itu ditambah. Di sini pun masih menggunakan distribusi Z ya, karena sigma-nya diketahui. Jadi rumusnya X1 bar X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi Z alfa per 2 akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah dengan sigma 2 kuadrat per N2. Nah, ini jika sigma 1 dan sigma 2-nya diketahui. Jika keduanya tidak diketahui tapi diasumsikan sama ya. Artinya diasumsikan sigma 1 itu sama dengan sigma 2. Maka rumus yang digunakan seperti ini. Ya. Batas yang di sebelah kirinya ini, kemudian batas yang di sebelah kanannya. Nih. Nah, di sini ada sigma kuadrat gabungan. Sigma kuadrat gabungan karena diasumsikan sama ya, maka sigma kuadratnya itu sigma kuadrat gabungannya ini rumusnya. Jadi N1 min 1 kali S1 kuadrat tambah N2 min 1 kali S2 kuadrat dibagi dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Ini S kuadrat gabungannya. Kemudian derajat bebas dari distribusi T-nya itu ini. Derajat bebasnya adalah N1 tambah N2 dikurangi 2. Jika sigmanya tidak diketahui bukan menggunakan distribusi Z, tapi menggunakan distribusi T. Satu lagi, jika sigmanya tidak diketahui, tapi diasumsikan berbeda. Jadi sigma 1 kuadratnya itu berbeda dengan sigma 2 kuadratnya. Maka batas kirinya ini batas kanannya, sama persis, cuma beda plus dan minus, kiri dan kanan. Nah, di sini karena sigmanya berbeda, maka tidak ada sigma gabungan ya. Tidak ada S gabungan, jadi S1 kuadrat per N1 di sini langsung, di sini juga S2 kuadrat per N2. Tapi di sini derajat bebasnya itu menggunakan rumus ini. Ini rumit sekali ya rumusnya. Derajat bebasnya ini S1 kuadrat dibagi dengan N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2 dikuadratkan dan seterusnya. Jadi pembagian antara yang di atasnya dan yang di bawahnya. Jadi ini perhitungannya lumayan rumit ya. Jadi dugaan selang kepercayaan 1 min alfa bagi mu1 dan mu2 jika sigma tidak diketahui dan diasumsikan berbeda, itu bisa menggunakan rumus ini. Oke, ini contohnya. Ya, ini contoh. Suatu perusahaan taksi sedang mengevaluasi apakah akan menggunakan ban A atau ban B. Untuk menduga beda kedua merek tersebut, dilakukan percobaan dengan mengambil 12 ban dari masing-masing merek. Jadi 12 dari ban A dan 12 dari ban B. Misalkan ini adalah yang A itu yang satu ya. Ini adalah yang A. Kemudian ini yang B. Nah, ini hasil percobaannya, diambil 12 ban, diperoleh rata-rata penggunaannya, dia tahan selama sekian hari. Dengan standar deviasinya ini. Standar deviasi itu simpangan baku ya. Kemudian untuk ban yang B atau ban yang kedua, ini rata-ratanya dan ini standar deviasi. Nah, yang ditanyakan adalah standar selang kepercayaan 95%. SK itu selang kepercayaan ya.
95% bagi selisih rataan ban tersebut jika ragam populasi diasumsikan sama. Ini ragam populasinya tidak diketahui, tapi diasumsikan sama. Jadi menggunakan rumus yang kedua tadi ya. Nah, yang diketahuinya ini ada X bar 1, kemudian ada S1 kuadrat, dan seterusnya. Karena diasumsikan sama, kita harus hitung dulu S kuadrat gabungannya. Angka-angka yang di sini tinggal dimasukkan aja ke rumus sini, sehingga nanti diperoleh S kuadrat gabungannya adalah ini, 5.550. Kemudian nilai V-nya, atau V itu derajat bebas ya. Derajat bebasnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi 12 tambah 12 dikurangi 2 yaitu 22. Kita cari juga nilai T-nya. T 0,025, derajat bebasnya 22. Hasilnya adalah 2,07. Nah, cara mencarinya bisa menggunakan Excel ya. Ini menggunakan T inverse ya. Jadi kita akan lihat T 0,025 derajat bebas 22. Jadi sama dengan T titik INV ya, yang ini peluangnya adalah 0,025 dan derajat bebasnya 22. Hasilnya adalah 2,07 atau 2,074. Ya. Jadi yang di sebelah kirinya min 2,07, yang di sebelah kanannya nanti 2,07 karena simetris ya. Jadi nanti ini sini masukkan ke sini ini ya. Dan ini juga masuk sini. Kemudian silakan dihitung. Ini nilainya sudah ada semua, tinggal dihitung berapa dan ini berapa. Jadi nanti selang kepercayaannya itu di mu1 dikurangi mu2-nya di antara nilai ini dan nilai yang ada di sini. Jadi nanti silakan dilanjutkan. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai tugas ya, melengkapi ini. Jadi nanti sampai tugasnya itu sampai muncul seperti ini. Sampai seperti ini ya. Jadi interpretasinya apa? Kan sudah dapat nih selang kepercayaannya seperti ini misalkan. Maka nanti interpretasinya adalah ini. Jadi percaya bahwa selang ini, selang 22,01 sampai dengan 22,99 itu memuat rataan banyaknya, memuat nilai mu atau rataan banyaknya minuman yang dikeluarkan mesin pada nilai alfa 55%, pada nilai alfa 5%. Jadi nanti tugasnya sampai dengan membuat selang kepercayaan dan interpretasinya dalam bentuk kata-kata. Kemudian ini latihan mandiri juga. Latihan mandiri ini mirip dengan yang di sini ya. Jadi ini ada dua kelompok, kalau tadi kelompok A, kelompok B, sekarang namanya kelompok kontrol dan kelompok vitamin C 4 mg. Ya. Jadi ini tuh dalam hari ya. Jadi penelitiannya untuk mengetahui rataan waktu yang dibutuhkan dalam hari untuk sembuh dari sakit flu. Jadi ada dua kelompok di sini. Ini hasil penelitiannya seperti ini. Ada rataan ukuran contoh, N-nya ini, kemudian ini rataannya, dan ini adalah simpangan bakunya. Nah, di sini asumsinya ragam populasi diasumsikan sama. Jadi ragam populasinya tidak diketahui dan diasumsikan sama. Selang kepercayaannya sama ya, 95%. Selamat mencoba.